wabarakatuh. Anak-anakku, kita kembali ketemu untuk membahas soal berikutnya, yaitu tentang sains terintegrasi ya. Kita lanjutkan yang nomor 21. Di soal nomor 21 terdapat surat Al-Baqarah ayat 168. Mari kita baca bersama ya anak-anak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Salah satu kriteria makanan thayyib yakni bermanfaat bagi tubuh. Berikut adalah zat yang bermanfaat bagi tubuh. Untuk pertumbuhan otot adalah, jawabannya adalah asam amino yang A, karena glukosa, laktosa, dan fruktosa itu sama dalam golongan gula, yaitu sebagai sumber energi. Soal berikutnya nomor 22. Kita langsung pada inti soal. Bacaan kalian baca sendiri. Inti soalnya adalah salah satu virus penyebab penyakit yang dibawa oleh nyamuk adalah kalau virus hepatitis itu karena makanan. Nah ini ya, yang A itu karena makanan. Terus yang B, ini ada monkey, ini berarti disebabkan oleh kera. Kalau Ebola itu bukan karena nyamuk, maka jawaban yang paling benar adalah cingungunya itu adalah dari nyamuk. Jadi isinya adalah D. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 23. Ini soal terintegrasi lagi, masih sama dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Di situ diceritakan tentang proses pembelajaran manusia. Nah, ini ada gambar. Ini ya, gambarnya seperti ini. Kalau di situ ada pertanyaan tentang apa ini takson. Takson itu adalah tingkatan yang dimiliki atau untuk tingkatan dalam kelompok makhluk hidup. Nah, sebangsa monyet ini, simpanse ini masuk dalam satu ordo yang sama, yaitu termasuk golongan primata. Pilihan jawabannya adalah kalau yang A ini tidak jelas memiliki apa, terus yang B itu memiliki jari yang berlawan salah, yang D itu juga kurang tepat, maka jawaban yang paling tepat adalah mempunyai takson yang sama, yaitu takson ordo, dan mempunyai ciri memiliki 5 jari dan berkuku. Jawabannya adalah C. Untuk nomor 24, di situ ada gambar. Ini adalah bentuk mulut ya Cah ya. Ini yang gambar depan ini adalah bentuk mulut dari belalang. Terus yang kedua ini ada ini apa ini seperti penusuknya, ini adalah yang dimiliki oleh nyamuk. Berdasarkan gambar serangga tersebut, maka jelas tipnya adalah kalau belalang itu pengunyah, kalau nyamuk itu penusuk. Jadi jawabannya adalah B. Untuk nomor 25, dalam tata nama spesies terdapat hewan yang mamalia yang anggotanya adalah ordo Chiroptera. Secara terminologi, Chiroptera berasal dari bahasa Yunani ser, tangan, pteron adalah sayap. Berdasarkan terminologi tersebut, maka yang termasuk dalam ordo Chiroptera adalah A. kalong, B. lemur, C. burung, D. lumba-lumba. Kalau kita perhatikan, kalian harus fokus kepada tangan dan sayap. Maka dari sini kita sudah bisa melihat sementara adalah kalong. Nah, kalong dulu ya. Terus yang kedua lemur. Lemur itu termasuk dalam golongan ordo primata, berarti yang B ini salah. Yang burung itu termasuk dalam kelompok unggas atau aves, berarti jawabannya juga salah. Lumba-lumba itu masuk dalam mamalia, salah, berarti isinya adalah A. A itu
kalong atau sebangsa kelelawar itu loh Cah ya. Kalong itu besar. Oke, untuk nomor 26, tumbuhan bidara. Tumbuhan bidara itu tanaman obat. Banyak disebut dalam Al-Quran di surat Saba ayat 16 dan Al-Waqiah ayat 28. Di situ tumbuhan yang diyakini memiliki banyak manfaat. Ini termasuk soal hafalan. Isinya adalah yang B, ramnasi. Nah, ini ya jawabannya yang B, ramnasi. Kalau A itu sebangsa mawar karena ada ros di situ. Terus kita lanjutkan nomor 27. Di situ ada rantai makanan, yang depan sendiri adalah rumput, ini ulat, ini ular, ini elang, dan ini burung hantu. Coba kalian perhatikan, pada saat manusia melakukan kegiatan merubah keteraturan seperti ini, menurunkan populasi ular secara drastis, artinya bahwa jika ular itu dibunuh akan menurun tuh ya, ular dibunuh, ini apa yang akan terjadi? Maka kalian harus melihat jawabannya satu persatu. Kita lihat dulu yang A, populasi belalang menurun. Populasi belalang menurun. Ini yang jawaban kita lihat dulu, ini ya. Nah, adalah makhluk hidup dengan jaring makanan seperti ini. Ini adalah ulat. Ini jelas salah. Karena belalang ini tidak ada di sini, berarti yang A itu salah. Terus yang B, populasi elang menurun drastis. Elang itu di sini. Nah, elang itu di sini. Otomatis kalau ularnya mati, tidak ada ular, maka elang juga akan, keberadaan elang juga akan menurun drastis. Sementara kita lihat dulu. Nah, ini ya. Terus yang C, populasi ular meningkat. Ini populasi ulat meningkat. Jika ularnya mati, ulat akan banyak. Kenapa? Karena tidak ada yang makan. Sementara kita lihat dulu. Terus populasi rumput stabil. Ini salah, karena stabil itu tetap. Karena dimakan ulat, stabil itu tidak mungkin, pasti akan berkurang. Jawabannya ada dua, yaitu kita lihat dulu populasi elang dan populasi ulat. Jika ada pertanyaan seperti ini, ular makan ulat, itu kemungkinan kecil, maka jawaban yang cenderung ke arah yang benar adalah jika ular dibasmi atau ular habis, maka populasi elang akan menurun. Jadi jawaban yang paling tepat menurut Bu Guru adalah yang B. Ini ya. Jika ular dibasmi habis, maka elang akan turun drastis. Jawabannya adalah B. Oke, untuk nomor 28. Di situ masih sains terintegrasi lagi, yaitu dengan didahului adanya surat Toha ayat 50. Kalian bisa baca sendiri itu bacaan soal. Bu Guru langsung menuju kepada soal. Inti pada soal adalah interaksi antara tumbuhan Rafflesia dengan inangnya, yaitu berupa yang bernama tetrastigma, itu termasuk golongan yang mana? Kalian harus hafal satu persatu dulu. Nah, kalau hubungan simbiosis parasitisme itu adalah hubungan jika salah satu itu untung, yang satunya adalah rugi. Nah, di sini ada parasit fakultatif. Parasit fakultatif itu bisa menjadi parasit dalam waktu tertentu. Dia tidak sepenuhnya menjadi parasit. Kalau obligat itu parasit murni, dia murni menjadi parasit. Kalau hemiparasit itu adalah semi atau setengah parasit, jadi sebagian dia sebagai parasit. Terus komensalisme, yang satu untung, yang satu tidak untung dan tidak rugi, ini dimiliki oleh tanaman anggrek pada inangnya. Nah,
Kalau dalam parasit fakultatif yang termasuk contohnya ini adalah benalu dan rafflesia. Maaf, Bu Guru ulangi. Untuk yang parasit fakultatif itu dimiliki oleh Mistletoe, yaitu pada tanaman apel. Itu biasanya tumbuh menumpang di pohon apel. Untuk parasit obligat ini parasit yang murni. Ini dimiliki oleh benalu dan rafflesia. Jadi jawabannya yang paling benar adalah parasit obligat atau yang B. Oke anak-anak, kita lanjutkan nomor 29. Fatimah merawat tanaman lidah buaya di dalam pot. Ini sebangsa kaktus ya. Pada saat musim kemarau, tanaman itu tidak disiram lebih dari 1 bulan. Tetapi lidah buaya tersebut tidak layu dan tetap hidup. Hal itu mengapa? Jawaban yang paling tepat adalah berdasarkan ciri-cirinya, yaitu memiliki daun yang tebal. Jawabannya adalah B. Untuk nomor 30, di situ ada ayat Al-Quran lagi yang artinya terjemahan dari surat Al-Mulk ayat 19. Allah menciptakan burung yang dapat bermigrasi antar negara dengan mengandalkan sistem indera berikut. Migrasi itu berpindah. Nah, bagaimana hewan itu bisa berpindah dan bisa kembali lagi? Itu karena ada dorongan. Kita lihat satu persatu. Kalau penglihatan itu otomatis iya. Pembau ini iya, dia membau. Dari baunya dia bisa kembali ke daerah asal. Kalau peraba kita tanda tanya dulu. Kalau pengecap iya, dia bisa merasakan. Tetapi kalau peraba, hewan itu tidak cenderung untuk meraba dalam indera peraba seperti ini. Jadi jawabannya kecuali, berarti kecuali adalah isinya C, yaitu peraba. Oke anak-anak, kita lanjutkan nomor 31. Di situ dalam surat Ar-Rum ayat 41, kalian bisa baca sendiri. Inti dari soalnya adalah salah satu kerusakan bumi adalah naiknya level permukaan air laut yang akibat dari pemanasan global. Pemanasan global itu seperti ini anak-anak. Ini adalah bumi yang kalian tempati. Nah, ini atmosfer. Nah, panasnya itu di sini, suhunya akan naik. Dan ini disebabkan oleh apa? Jawaban yang paling betul adalah meningkatnya gas metana. Untuk nomor 32, Indonesia mengalami laju deforestasi hutan yang cukup tinggi. Hal itu dapat menyebabkan, nah ini inti dari bacaan ini kalian bisa memaknai atau menggarisbawahi, yaitu ini deforestasi. Berasal dari kata forest itu hutan, di itu tidak berhutan, berarti hutan yang gundul tidak ditanami. Lah, hal itu akan menyebabkan apa? Maka jawaban yang paling betul adalah yang D, menurunnya siklus fosfor. Ini ya. Untuk selanjutnya nomor 33. Di dalam surat Al-Imran ayat 191 memerintahkan umat Islam untuk mentadaburi penciptaannya. Salah satu upaya adalah dengan melalui proses penelitian dalam bidang bioteknologi. Berikut ini yang termasuk dalam bioteknologi modern adalah yang ini termasuk apa ini? Nah, yang ini termasuk bioteknologi terbaru adalah semuanya kecuali, yaitu yogurt puding, berarti isinya adalah C. 34. Pemuliaan tanaman berikut yang melibatkan teknologi dengan menggunakan rekayasa genetika. Nah ini ya, pemuliaan yang dimaksud itu peningkatan kualitas. Jawaban yang paling betul adalah ini, semangka tanpa biji. Ini termasuk rekayasa genetika. Isinya adalah A. Untuk nomor 35, informasi nama hewan banyak dijumpai di dalam Al-Quran
baik disebutkan dalam satu ayat maupun dalam nama surat. Berikut ini adalah nama surat yang termasuk dalam insekta. Insekta itu serangga. Nah, kalian berarti harus hafal. Kalau Al-Baqarah itu artinya sapi betina. An'am artinya lebah. Al-Fil gajah. Al-Ankabut artinya laba-laba. Maka yang termasuk bangsa serangga adalah isinya An-Naml. B. Oke, nomor 36. Ini adalah sebuah penelitian. Dalam sebuah penelitian itu ada yang disebut dengan variabel bebas dan ada variabel terikat. Yang dimaksud dengan variabel bebas itu adalah yang mempengaruhi pada variabel terikat. Variabel terikat itu yang dipengaruhi. Dalam soal seperti ini, Iqbal melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh lama penyinaran. Lama penyinaran itu berarti yang mempengaruhi. Apa yang dipengaruhi? Yaitu terhadap proses pembungaan pada tanaman krisan. Berarti hasilnya setelah dilakukan penyinaran itu apa? Jadi yang termasuk variabel bebasnya itu adalah lama penyinaran. Variabel terikatnya hasil dari pembungaannya itu bagaimana. Jadi isinya adalah C. 37. Anggur merupakan tanaman yang istimewa. Ini terdapat dalam An-Nahl ayat 11. Nah, ini ya. Berikut ini adalah manfaat anggur kecuali: A. Kesehatan jantung, B. Mencegah penuaan dini, C. Mengatasi gangguan pencernaan, D. Membantu pertumbuhan sel saraf otak. Kalau kalian ketahui bahwa anggur itu ini kurang baik untuk lambung, maka isinya adalah kecuali mengatasi gangguan pencernaan. Isinya adalah C. Ini ya. Isinya adalah C. 38. Ini ada beberapa bentuk gigi ya saya. Ini adalah tengkorak ular beserta tip gigi taring yang berbisa. Yang harus kalian ingat adalah bahwa ular yang berbisa itu mempunyai taring yang berfungsi untuk membantu mengeluarkan atau nyemprot. Nah, untuk mengeluarkan bisanya itu dia dibantu oleh yang namanya gigi taring. Sedangkan yang ditanya adalah ular piton. Ular piton itu tidak termasuk ular berbisa. Kalau dilihat gambarnya, yang A itu giginya kecil-kecil, yang B ini ada gigi taring di sini, yang C ini juga mempunyai gigi taring. Terus yang D ini juga ada gigi taring di sini. Maka jawaban yang paling benar adalah A, karena ular piton tidak berbisa. Jadi tidak ada gigi taringnya. Ini ya, tidak ada gigi taringnya. Isinya adalah A. 39. Di dalam surat An-Nur ayat 35 dijelaskan bahwa Allah memberikan cahaya. Nah, ini kalau kalian masih ingat dalam proses fotosintesis, ini kalau fotosintesis itu butuh sinar matahari. Sinar matahari itu terkandung dari sinar cahaya putih yang jika diuraikan bisa menjadi 7 warna yang terkenal dengan nama Mejiku Hibi Niu. Ini jawaban yang A itu merah cahaya, bukan meja tapi merah. A merah, B jingga, B C biru, D hijau. Untuk tanaman mangga, tanaman yang berkayu itu yang dibutuhkan adalah warna merah, biru, dan hijau. Karena jingga itu dibutuhkan untuk tanaman air. Jadi yang tidak dibutuhkan dalam fotosintesis pada mangga adalah jingga, karena dimiliki oleh tanaman berair, jingga atau oren. Ini ya. Nah, soal yang terakhir anak-anak, nomor 40. Nahwa bermain bersama temannya dan kemudian dia terjatuh hingga terjadi
pendarahan pada lengannya. Salah satu pertolongan pertama yang dilakukan adalah menekan pendarahan tersebut. Nah, tujuannya apa kok ditekan seperti itu? A. Mencegah masuknya bakteri. Ini kurang tepat ya, ini kurang tepat. Terus agar luka menjadi lebih dingin, ini juga kurang tepat. Menghindari masuknya debu, ini juga kurang tepat. Maka yang paling betul adalah membantu pembekuan darah. Nah, ini kalau lubangnya atau sobeknya itu besar, maka bisa dilakukan dengan menjahit. Ini ya. Biasanya kalau lukanya kecil bisa dikasih obat. Apa ini biasanya betadine, atau kalau di anak-anak bermain itu biasanya dikasih pembalut penutup luka. Nah, ini tujuannya adalah untuk membantu pembekuan darah. Isinya adalah D. Demikian anak-anak pembahasan kita kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sukses untuk kalian semua. Bu Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.